Oh, gede-gede Pak ya. Gede ini Mas, bapaknya. Jadi memang Bapak lebih fokus ke tanaman jangka panjang untuk di belakang sementara terus menanam padi Pak ya. Iya Mas. Masalahnya saya tenaga sudah agak kurang. Iya. Memang itu sudah perhitungan yang mantap Pak. Perhitungan Bapak sudah mantap Pak karena sudah ini ya. Nah ini buah-buah jeruknya bagus Pak ya. Jeruk ini, tapi masih muda Mas. Iya iya. Oke Sobat Survivor, selamat sore dari Kalimantan Utara. Sore hari kita kembali meliput lokasi pertanian warga transmigrasi di Satuan Pemukiman 8. Sobat Survivor, jadi kalau Anda ingat kemarin kita meliput tentang Pak Sarwanto. Beliau adalah petani asal Trenggalek yang bertani dan bermukim di lokasi transmigrasi Satuan Pemukiman 8 di Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dan beliau sudah selesai memanen padinya, tapi di lahan sebelahnya kayaknya belum selesai panen semua nih kayaknya nih. Jadi seru untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau. Jadi selain beliau punya tanaman padi, di pekarangan rumah beliau juga ini banyak tanaman buah. Jadi ini adalah rumah Pak Sarwanto asal Trenggalek, Jawa Timur. Aduh, adem sekali rasanya ya tinggal di rumah seperti ini. Nah Sobat Survivor mungkin yang merupakan warga Malaysia, Anda mungkin membandingkan antara Velda atau sebuah usaha pemberdayaan masyarakat di Malaysia dan transmigrasi ya, dua hal yang mungkin berbeda tetapi pada dasarnya konsepnya sama, yaitu pemberdayaan masyarakat. Dan mungkin Anda yang ingin berkomentar di bawah terkait apa itu Velda, mungkin bisa memberikan informasi buat penonton kita Asian Survivor. Nah Sobat Survivor, kita coba untuk mendekat ke rumah Pak Sarwanto. Beliau adalah transmigran asal Trenggalek dan kita melihat beliau sudah selesai memanen padinya. Berapa karung didapatkan oleh beliau? Sebenarnya saya sudah ngobrol tadi sih, cuman kita videokan kali ini. Assalamualaikum Pak Sarwanto, asal Trenggalek. Dari desa mana kemarin Pak? Sidomulyo. Sidomulyo. Pule. Pule. Ya. Sudah berkebun di sini berapa? Dari 2012 itu ya? 2012. Berarti 10 tahun ya? Iya. 11 tahun. 11 tahun. 2013 awal lah Mas. Sampai saya Oh ya 10 tahun lah ya. Tanggal 7 kalau nggak salah kemarin itu. 2013. Sudah punya lahan 2 kali lipat. Kalau lahan dibanding di Jawa ya, di sini kan sudah ada lahan. Sudah ada lahan. Enggak luas sekali, sudah ada ini. Sudah ada lah pokoknya ya. Dibanding di Jawa ya. Sudah istilahnya kalau di Jawa dengan lahan seluas ini udah jadi bupati mungkin ya. Jadi Iya, lurah. Iya. Udah luas lahannya. Iya. Iya, tapi kan di sana produktivitasnya bisa sampai 5 kali lipat Pak ya dengan lahan di sini ya. Hanya itu saja bedanya. Misalnya nih Pak, tanam padi sawah kemarin kan, Bapak baru selesai memanen padi. Di lahan berapa hektar Pak ditanam kemarin? Kalau satu kelompok itu, iya Pak, satu kelompok. Yang Bapak tanam sendiri? Oh, saya tanamnya 1 hektar saja. 1 hektar. Nah, kira-kira dari tonase gabah yang didapat ini Pak, berapa kira-kiranya? Mungkin semuanya ya hampir 1 ton. 1 ton Pak ya? Hampir. Dan sedikit. kalau dibandingkan dengan di Jawa gitu ya? Memang kalau dibandingkan di Jawa hasilnya itu beda jauh Mas. Masalahnya di sini banyak hama. Ya, Tidak tikus. bisa normal. Hamanya kan yang utama baru tanam itu kan norong-norong. Setelah bunting itu hamanya itu tikus Mas di sini. Nggak bisa dikendalikan. Itu akhirnya hasilnya itu tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Ini malah banyak sekali yang gagal total Mas. Banyak yang gagal total ya? Iya. Seperti Pak Musiran sana itu nggak ngambil 1 hektar itu. Nggak panen sama sekali? Iya, nggak panen. Ini alhamdulillah masih panen tapi ya nggak seberapa. Jadi yang mau penasaran dengan gabahnya ya ini nih. Jadi Sobat Survivor di sini tuh
agak berbeda mungkin di daerah-daerah lain. Di sini tuh kalau penggilingan kayaknya masing-masing sudah punya Pak ya, atau gimana? Sudah ada penggilingan itu di ujung sana, tapi punya pribadi. Yang untuk punyaan objek itu sebenarnya ada Mas di situ, tapi waktu Kejauhan. ini rusak. Oh, rusak. Jadi Bapak kalau mau giling di mana? Di sana. Harus bawa ke sana atau? Iya, saya bawa ke sana. Oh, Pakai saya pikir motor. portable bisa dibawa ke sini. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu Kecil kan punyanya? Yang nggak ada gabah, nggak ada anunya itu kan nggak ada kulitnya. mobilnya. Ya. Nggak. Maksudnya kalau kita giling sudah nggak ada kulitnya, Oh langsung iya. campur semua sama dedaknya itu ya. Jadi bagus buat pakan ternak. Bagus itu. Mm-mm. Kalau dedaknya untuk ternak ayam, Iya. bisa untuk sapi. Mm. Kalau dedaknya. Untuk Pak Sarwanto sendiri, ini untuk lahannya baru bisa menanam berapa kali dalam setahun, Pak? Kalau dulu pernah 2 kali, tapi sekarang saya hanya 1 kali saja Mas, 1 musim tanam. Kenapa bisa MT begitu? kedua itu saya sudah 3 tahun itu mengalami kegagalan total. Masalahnya bibit saja nggak kembali Mas. Kenapa, Pak? Untuk tikus kah apa? Tikus ya, orong-orong ya, burung ya. Kalau MT2 itu yang kebanyakan burung. Sebanyak apa sih orang-orang dalam tanah itu kalau anu? Orong-orong itu banyak sekali. Yang dimakan itu kan akarnya, nggak kelihatan hamanya. Tapi kalau malam kan banyak itu yang berterbangan ke arah lampu itu, menuju lampu. Banyak juga yang masuk ke rumah itu kalau malam. Gitu ya. Kalau orong-orong. Iya. Ini kan Bapak sudah punya lahan juga di daerah tinggi ya harusnya, maksudnya tempat tinggi. Bapak enggak terpikir nggak suatu saat nanti mungkin mungkin lebih fokus mengelola lahannya yang di lahan perbukitan gitu, Pak? Ya nanti kalau rencana loh, tapi kalau sudah ada modal Mas, saya ingin juga itu saya buka lahan di bukit sana, kilo 38. Kendalanya saya sekarang kan modal. Ini sama lah Pak. Hampir semua petani kendalanya itu. Iya, modalnya belum ada. Tapi kalau teman-teman di sana itu banyak yang tanam kelapa sawit Mas. Iya, banyak warga Trans yang sudah nanam kelapa sawit ya. Kelapa sawit, ya ada juga yang tanam sahang itu. Merica. Merica. Ada juga yang tanam kakao itu. Orang 2 itu kelihatan bagus juga, tapi belum buah. Mungkin umurnya itu belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun kakao, ya. Di sana. Tapi kalau saya belum tanam. Belum tanam ya. Tanam buah-buahan saja saya sedikit di sana. Tanam apa itu? Pokat. Pokat ya. Pokat. Oke. Jadi nanti kita coba jalan-jalan ke lahan Bapak yang ada di belakang ya. Iya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini Sobat Survivor untuk gabahnya ini dapat berapa karung Pak totalnya, Pak? 20 karung. Oh, ini mangganya ini dapat dari mana, Bapak? Itu pohonnya, Mas. Pohonnya besar ya? Itu pohonnya. Wah, ini belum musim mangga kok banyak buahnya, Pak. Ini kan Mas, jatuh. Oh, Belum jatuh. tua ini ya. Tadi ada angin kan, apa pegangannya itu kan kecil. Itu kan goyang-goyang kena air. Bapak Agaknya jualnya ke jatuh. pasar berapa harganya, Pak? Per kilo? Itu saya belum pernah jual ke pasar. Sebenarnya jualnya itu ke Tengkulak, Mas. Tengkulak. Itu 10.000 1 kilo. Oh, 10.000 1 kilo. Tapi ini mudah kalau sudah agak tua sedikit. Berarti sudah ada yang dijual? Sudah baru kemarin itu. Berarti saya belilah nanti ya. Bisa. Saya beli 1 kilo atau 2 Iya, kilo nanti. Bisa. Nah, ini buahnya nih ya, bergelantungannya. Padahal pohonnya enggak terlalu besar ya. Belum besar ini sebenarnya. Oh, gini. Buahnya. Ini untuk dirujak ya? Ya, untuk mangga rujak. Besar ya. Namanya Mahathir, Mas. Oh, itu kan nama Perdana Menteri Malaysia, Mahathir. Ya, Mahathir. Oke, ini dibungkus biar apa, Pak? Biar enggak apa? Banyak buahnya, tapi Lalat buah itu. oh, lalat buah. Biasanya kan disengat lalat buah. Pak Sarwanto dari Trenggalek sudah 10 tahun lebih bermukim di sini. Sudah punya alat pertanian. Ini dari kelompok tani kah atau gimana nih, Pak? Ini
Ini beli mas. Oh beli, harga berapa ini Pak? 13. Kalau kredit bisa Pak kalau ginian Pak? Nggak bisa ya? Saya nggak tahu kalau masalah kredit ini kan Bentuk apa Pak itu? untuk menggemburkan tanah untuk persiapan lahan tanam sayuran mas. Tanam sayuran ya. Oh, ada sapinya Pak ya? Ya itu. Oh ini Sobat Survivor ada sapinya. Beliau berapa ekor saat ini? 4 itu. 4 ekor. Kemarin kan Pak Sarwono ini sudah beli lahan lagi, terus sudah dua paket trans lahannya di sini luar biasa. Dan ini kebunnya memang difokuskan di tanaman jangka panjang sini Pak ya. Ya. Ini pasang nih sampai di mana sih Pak? Kayaknya tinggi pasangnya Pak. Waktu kemarin itu tenggelam di sini sampai lutut di sini. Kurang lebih ya tanamannya sampai sini. Syukur nggak mati tanamannya. Tapi alhamdulillah nggak mati. Tapi ada juga yang mati. Oh, Tanaman gitu. jeruk nggak tahan kena air. Iya, luar biasa Pak Sarwanto. Kita diajak jalan-jalan ke belakang rumahnya. Ini kamar mandi. Iya. Cukup jauh Pak ya dari ini. Memang buat jauh saya lihatnya. Oh gitu. Nah ini masuk sampai batas ini itu lahan pekarangan Pak ya? Karangan batasnya kan parit ini mas. Ke sana 50 Terus persegi. terus ke belakang sini Ini masuk ke lahan usaha 1. lahan usaha 1. Kelapanya juga banyak Bapak ya? Ini sudah kurang lebih ya 100 pokok paling mas. 100 pokok ya. 100 pokok. Dan jenis kelapa apa nih Pak? Kuning-kuning gini. Kalau bahasa Kelapa Jawa. merah ini. Oh kelapa merah. Karena warnanya oranye Pak ya. Harusnya kelapa oranye. Jadi di tanaman Bapak ini di 10 tahun menetap di sini sudah ditanami semua kah? Sampai ke belakang? Sampai sekarang ini sudah saya tanami tapi ya kelapa sama jeruk yang belakang. Enggak, jadi memang tanaman-tanaman persiapan masa tua ya? Iya. Ya, ini mangga anaknya tadi Mahathir, tapi ini kan baru saya tanam. Berapa bulan sudah? Ini 1 tahun paling. 1 tahun. Jadi rumput-rumput ini juga enggak sembarang rumput, maksudnya Bapak juga untuk pakan ternak Pak ya? Kalau masalah rumput ini persiapan peternak itu untuk sapi. Untuk sapi ya. Ya. Jadi Sobat Survivor, dari sepanjang lahan Bapak ini Pak Sarwanto dari ujung ke ujung ini sudah ditanamin kelapa dan semua tumbuh subur Pak ya? Ya alhamdulillah. Kadang dipupuk juga nggak sih Pak? Enggak mas, kalau kelapa enggak saya pupuk. Nggak dipupuk ya? Tumbuh begitu saja. Masalahnya mungkin ya kendalanya kalau seharusnya ya dipupuk, tapi kendala modal beli pupuk sekarang kan mahal, nggak bisa mupuk. Kita boleh mendekat ke salah satu tanaman kelapanya Pak, yang itu saya penasaran Pak. Itu yang pendek itu. Banyak buahnya. Oh ini ada dekat juga sini Pak ya? Ya. Buahnya ini berarti Bapak bisa menghasilkan berapa butir kelapa dalam setahun Pak? Ini mungkin Dalam saya setahun. setiap bulan itu mulai panen mas ini, tapi ya belum banyak, paling kadang ya 50, 100 itu kurang lebih ya itu 70-an. 70-an. Ini kelapanya 1 loh Pak. bulan. Boleh Bapak mendekat Pak, saya foto. Kelapanya. Ke sini Pak. Oh, gede-gede Pak ya. Gede ini mas. Kelapanya. Jadi memang Bapak lebih fokus ke tanaman jangka panjang untuk di belakang, sementara terus menanam padi Pak ya. Iya mas. Masalahnya saya tenaga sudah agak kurang. Iya. Memang itu sudah perhitungan yang mantap Pak. Perhitungan Bapak sudah mantap Pak, karena sudah ini ya. Nah ini buah-buah jeruknya bagus Pak ya. Jeruk ini tapi masih muda mas. Iya iya. Ini tanaman jeruk. Kita ke belakang lagi Sobat Survivor. Nah, jadi ada 100 pokok tanaman kelapa. Ya. Ditanam pas datang kah atau Ini umurnya kelapa mas, pas mungkin sampai sekarang ini kurang lebih 5 tahunan 5 tahun? kelapa ini. Iya iya iya. Awalnya saya tanam padi mas ini semua. Kemudian Saya pikir-pikir itu hasilnya kurang memuaskan, akhirnya saya keringkan, saya tanami tanaman keras. Bapak keringkan gimana? Nah ini yang menjadi pertanyaan juga nih Bapak, karena transmigran baru kadang bingung dengan lahannya yang masih basah, itu keringkannya gimana? Ini saya buatkan parit mas. Kalau tanggulnya itu
nggak sampai tinggi. Ini seandainya air itu masuk kan cepat keluarnya Mas, lewat parit. Gitu. Di sananya itu ada tanggulnya, saya kasih pipa untuk pintu air. Untuk pintu airnya. Pipanya itu. Nah ini ada tanaman bayamnya ya. Ayam. Ke belakang lagi ada tanaman apa Pak? Nah ini rumput untuk sapi Mas. Untuk sapi. Ini jenis apa ya? Pakcong ya? Ini pacong. Ya, untuk makanan sapi. Ini sudah waktunya panen juga ya Pak ya? Ini untuk campuran pakan sapi sering diambil nih untuk campuran. Oh gitu, yang kaya nutrisi ya? Ya, untuk bilangnya Pak Ase. Pak Ase ini kan bagus, proteinnya tinggi. Iya, apalagi kalau dipupuk urea sedikit-sedikit kan Pak. Istilah makanan saya ini kan lauknya rumput lainnya untuk sapi. Istilah lauknya ini. Enggak, ini saya masih penasaran dengan cara pengeringan. Memang dari pemerintah sudah menanggul sebelah sana Pak ya? Sudah ada Oh jalan tani gitu. Mas. Itu ada bambunya itu kan tanggul. Oh, dibuat Itu pemerintah? yang belakang lagi baru ditanggul, ada pematang tinggi di situ. Baru selesai. Jadi paling 2 bulan itu. Oke, jadi yang pasang ini betul-betul pada saat pasang ekstrim aja baru masuk air ya? Iya. Oh, jadi yang dicegah dengan ini kolam ini untuk air hujan yang Air terperangkap ya? hujan, biar enggak genang Mas. Kita boleh ke belakang melihat pembuangannya Pak, melihat pipa pembuangannya karena itu juga penasaran itu gimana caranya. Ya. Nah ini Sobat Survivor, walaupun Pak Sarwanto di sini sudah punya tanaman padi, punya sapi, punya tanaman buah jangka panjang, tapi masih nanam sayur ternyata Sobat Survivor. Jadi Pak Sarwanto ini tipe-tipe orang yang benar-benar memanfaatkan setiap jengkal lahannya, jangan sampai tidak produktif. Nah lihat kelapanya Sobat Survivor. Ini kelapa kalau lahan sudah dikeringkan, ini buahnya banyak ini. Mulai buah nih. Sudah genjah Pak ya. Iya. Nah di belakang, nah banyak yang nanya kok enggak ada nanam bambu. Nah Pak Sarwanto di sini sudah menanam banyak bambu. Nah ini sudah tanam banyak pakcong, ini persiapan untuk sapi Bali ya. Yang 2 itu Bali, yang 1 limusin, anaknya itu simental. Oh gitu. Kayak ibe. Ini kan bambu. Nah ini apa ini? Ini airnya mengalir keluarnya lewat pipa. Lewat pipa sini. Oh alah. Nah kita berada di tepat di sudut atau di bagian ujung lahan Pak Sarwanto. Jadi kita jalan tadi berapa menit? Nah itulah jarak lahannya. Berapa Pak? 200 meter Pak ya? 200 dari jalan tadi dekat rumah sampai sini. Ini lahannya kan ukurannya begini Mas. Lebarnya 50 meter, panjangnya 200. Iya, dan semuanya sudah aman Pak ya? Iya. Dan Bapak betul-betul mantap loh Pak. Ini tanam apa? Bambu memang penting sekali Pak untuk tanam bambu di lahan begini kan. Ini rencana kan begini Mas, saya tanam bambu itu untuk apa itu? Menahan. Untuk lanjaran sayur-sayuran seperti timun, itu apa namanya? Turus. Berapa lama Pak? Berapa umur bambunya nih sudah sebanyak ini? Kalau ini sudah ada 2 tahunan lebih Mas. Oh, umurnya 2 tahun. Itu batangnya aja kan dipancang gitu kan? Iya, tapi kan sama akarnya. Yang punya akar Mas, yang untuk yang oh biar cepat tumbuh ya. Ini kan ngambilnya seperti ini, contohnya kan ini nanti diambil di sini, sama akarnya ditanam. Kan ada yang bisa langsung dari batang kan, cuma agak lama ya. Lama tapi kalau batangnya sama akarnya kan cepat. Oh gitu. 1 tahun sudah ada anaknya nanti. Kalau begitu ya. Nah ini Bapak tanam 3 jenis bambu berbeda ya? 2 ya? Kalau ini bambu apa ini? Yang besar ini bambu petung namanya. Ya. Siapa tahu dapat pring petuk. Iya. Barangkali nanti ada ketemu yang petuk. Rezeki bagus. Ini mudah-mudahan nanti ada yang petuk. Oke. Barangkali harta karun Mas. Harta karung.
Nah ini Sobat Survivor tempat pembuangan airnya. Tempat pembuangan ini kan pipanya Mas. Jadi kalau pas ini dilepas Pak ya? Ini sudah saya lepas ini pipanya. Oh. Ini tidak saya pasang ini. Oh kalau pasang gimana Pak? Nah, ini sudah keluar sendiri airnya ini. Ini kan keluar ini pipanya. Jadi untuk lahan Pak Sarwanto dan warga SP8 di sini memang sudah ditanggul semua Pak ya? Iya. Dan di sini sudah ada tanggul besar. Di sebelah tanggul ini ada ya Pak ya, sungai buatan ya, ada kanal buatan. Apa melihat pintu air yang di situ Mas? Nanti kita ke jalan-jalan ke sana Pak. Kalau sekalian ya ayo ke sini. Wih, takut Pak ada ular. Enggak. Aman aja dah. Kalau di situ kan terang. Oh gitu. Oh ada pintu airnya ya. Ada di sana. Ini kok lahan nggak diolah Pak? Orangnya kemana Pak? Ini orangnya ini kan rumahnya kan 2. Oh gitu. Di Suroto ini ada tanaman jeruk. Ya sudah ditanam jeruk ya. Nah, yang setengah hektar ini. Tapi Bapak hebat loh bisa tanam kelapa. Saya lebih kalau kelapa menurut saya jauh lebih menjanjikan lebih lama gitu daripada jeruk kan Pak ya? Iya betul Mas. Seandainya kurang modal itu, seandainya tidak dipupuk kan tetap sedikit-sedikit ada hasilnya. Iya, kalau kita lihat sini nggak ada ular nggak sih Pak? Enggak. Nggak ya? Saya sering ke sini. Untuk mancing Pak? Enggak. Tarik kayu kadang. Oh kayu bakar. Hampir jatuh bapaknya. Wah, jatuh. Ada. Berarti banyak pakan sapi Pak sini Pak ya? Sini, pakan sapi. Jadi Bapak pelihara sampai 10 ekor pun bisa Pak ya? Insya Allah bisa, tapi untuk bibitnya yang enggak ada. Kendalanya kan modal Mas. Pak kalau peternakan sapi di sini tidak sering kena kembung kayak kambing nggak sih Pak? Alhamdulillah saya semenjak diternak itu enggak itu Mas. Aman Pak ya? Aman. Ini bukan lubang belut Pak ya? Lain paling. Kepiting. Kepiting ya? Iya. Di sini nggak ada belut Pak? Enggak, jarang ini. Ada tapi jarang. Ini Mas. Pintu airnya. Kebetulan lagi pasang Pak ya? Ini Sedang naik air. surut. Ini airnya keluar. Jadi kalau lahan-lahan seperti ini Pak, lahan tak berpenghuni? Ini ada Pak Sabar yang punya lahan usaha 2. Oh, lahan baru duanya. dicetak ini dibuatkan pematang besar. Tapi lahan Pak Sabar masih ke sana lagi? Iya, ya sampai pinggir sungai itu. Oh gitu. Ke sana. Sampai pohon besar itu. Iya. Kalau Bapak lahan usaha 2-nya di mana Pak? Kalau saya jauh Mas, lahan usaha 2 saya itu di pinggir sungai Berantas. Tran SP9. Oh gitu. Sana. Belakangnya Tran SP9. Oke lah, kita jalan lagi. Ya. Bapak nggak capek Pak? Yo. Aman aja. Kembali lagi ke sana. Mana? Dari jalan lain. Iya. Jalan lain. Habis ini kita jalan-jalan Pak ya ke tempatnya Pak Cipto. Ayo. Kita lihat gimana perkembangan. Sama dari Trenggalek kan beliau juga Sama Trenggalek. itu. Beda kecamatan saja. Saya kecamatan Kule, di situ kecamatan Suruh. Bedanya beliau mungkin nggak ikut trans kemarin ya. Iya. Saya pernah aja pernah nanya-nanya gitu. Kok Bapak nggak ikut? Mungkin pas waktu ada transmigrasi itu belum minat mungkin. Oh gitu ya. Masalahnya waktu itu kan masih kurang. Masih kurang peminatnya. Nah sejak kita liput-liput ini banyak yang makin penasaran dan tertarik Pak ya. Banyak sekali sekarang yang sering tanya itu. Banyak yang nelpon Bapak ya nanya-nanya. Iya. Ada lubangnya Mak tadi di mana? Kita lewat sini tadi. Ini. Jatuh tadi. Nah ini kan pakan sapi semua Pak. Iya. Tapi memang lebih bagus kalau seperti yang dibilang Pak Ase itu ya. Iya. Jenis pakcong. Paling bagus itu. Wah Bapak sudah menikmati sekali kebunnya sekarang karena sudah ditanamin kelapa semua Pak ya. Masih mulai buah. Ya minimal ada lah yang dipanen kan Pak. Sedikit-sedikit. Berapa Pak dalam sebulan biasanya Pak?
Ya 100 kurang lebih. 100 butir ya. Jadi kita kira-kira 1.200 butir dalam setahun dan itu masih meningkat lagi nanti Pak ya. Ya, masih mulai ini Mas, memang. Masih belajar berbuah. Mulai buah. Di sini dihargai 5.000 Pak ya, berapa kah? 3.000 ngambil. 3.000. Tengkulak itu ngambil sendiri di pohon. Oh, ngambil sendiri di pohon. Saya nggak ngambil kan. Hmm. Kalau sudah dikupas 4.000. Oh gitu. Iya. Nah ini banyak sekali buahnya saudara-saudara. Nah, ada yang dimakan, ini dimakan tupai atau apa nih Pak? Gini Pak. Oh ini kena, iya yang dimakan tupai, Tupai ini atau ada tikus? lubangnya ini. Wah airnya. Peluang untuk menanam kelapa di lahan pasang surut ini itu kosong kayaknya Pak ya. Kosong sepertinya ini. Heeh. Betul nggak sih Pak kalau katanya kalau dipanen muda itu bisa menyebabkan apa? Nggak bagus pertumbuhan pembuahannya. Iya. Oh. Jadi lebih baik panen tua ya Pak ya. Panen tua. Banyak buahnya, cuman Bapak kayaknya harus sering-sering ngeronda tuh Pak. Iya. Dia makan tupai, Tupai. Ini kan tikus. ikan tikus. Nah ini Monyet juga. monyet. Tapi kalau dicakar-cakar gitu kayaknya apa ya? Tupai ini. Tupai kayaknya. Iya. Itu sudah mulai ada tanda-tanda tuh. Itu sudah rusak lagi. Wah, ada terus. Ya nggak apa-apa. Aman. Berbagi dengan alam kan Pak. Nah ini sayurnya Pak Sarwanto. Ini ibu yang nanam Pak ya? Ibu ini yang tanam. Oh Sama mantap. tempatnya nyangkulnya. Pakai mesin kok tadi yang di sana kultivator. Kayak kultivator ya? Ibu saja yang nyangkul. Oh kalau pakai kultivator jadinya ibu-ibu pun bisa ya? Bisa, kan ringan itu mesin kecil. Kesetaraan gender. Oke Sobat Survivor, kita mau lihat peternakan sapi Pak Sarwanto. Ikuti di video selanjutnya. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.